Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini Allah telah membangunkan kita dari kematian kita yang sementara ya. Karena tidur adalah saudaranya mati. Dan kita bersyukur karena di pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang sangat mulia. Dan kita bersama-sama berbincang-bincang tentang nasib diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari awal kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Ya, begitu gebrol dari biung kita ya, dari ibu kita itu nggak bisa apa-apa, ya, lemah segalanya. Ya, kemudian dengan izin Allah maka Allah jadikan kita semakin hari semakin kuat. Ya, summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan kita dari keadaan lemah itu menjadi kuat. Secara fisik sangat kelihatan ya. Mulai dari bayi abang yang bisanya hanya nangis, kemudian lama-kelamaan ya bisa gelebak, tengkurap, sampai akhirnya serantal bisa melayu ya. Itu luar biasa menjadi kuat. Nah, yang paling penting bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita di saat kita kuat, yaitu masa-masa muda. Karena inilah sesungguhnya masa-masa yang sangat menentukan prestasi kita di sisi Allah dan prestasi kita di keluarga maupun dalam masyarakat. Jadi memilih aktivitas merupakan skala prioritas. Aktivitas yang bermanfaat, pertama mendatangkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah, meninggikan derajat kita di sisi Allah dan di mata manusia. Jangan sampai derajat kita hancur, gitu ya. Maka Allah pilihkan yang pasti dijamin, Allah pilihkan kalau kita beraktivitas sesuai dengan tuntunan syariat Islam pasti dijamin oleh Allah mendapatkan semuanya. Ridho Allah dapat, ya, rizki Allah dapat, kebahagiaan dapat dunia akhirat. Itu sudah pasti, gitu ya. Apabila kita jalani aktivitas ini sesuai dengan tuntunan ilahi, gitu aja. Ya, itu sudah kepastian karena itu ketentuan Allah. Maka jangan ragu dan jangan malu. Pokoknya apa yang dituntun karena Allah dan Rasulnya ini jalan kebahagiaan. Ya itu ya. Nah, begitu juga menjelang masa tua. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, ya. Setelah kuat lemah lagi.
Dan ada tambahan, bukan hanya lemah dok, dha'fau wa syaiba, ya. Maka setelah kuat Allah jadikan dia lemah dan beruban. Dha'fan itu lemah, syaiban uban, ya. Jadi kalau kalian semua di masa muda ini nggak beruban, nggak ada ubannya, tapi kalau kayak Abah ini, mulai dari ujung rambut atas sampai ujung rambut bawah sudah jadi putih. Nah, ini sudah dha'fan wasaiban, ya, udah lemah, ya, lemah fisik jelas, ya. Dulu berjalan mungkin lari cepat, ya, kuat, sekarang cepat itu mudah capek gitu ya. Itu udah lemah, saiban dan beruban. Nah, maka di sini ya memilih aktivitas tetap ya, jangan sampai kita aktivitas turun. Baik aktivitas fisik, aktivitas otak, aktivitas spiritual, aktivitas yang lain, pokoknya aktivitas jangan sampai menurun. Kalau perlu aktivitasnya naik, ya. Jadi orang tua itu jangan sampai pensiun aktivitas, tapi kalau perlu malah disibukkan dengan aktivitas. Ini ya, disibukkan ya dengan aktivitas. Cuman bedanya ya, kurangi aktivitas-aktivitas yang berat gitu ya, ke aktivitas-aktivitas yang ringan dan bermanfaat. Ukuran manfaat itu apa? Ukuran manfaat seperti tadi, itu bagaimana bermanfaat mendapatkan ridho Allah. Berarti ukuran manfaat yang pertama itu adalah standarnya bagaimana mencari keridhoan Allah. Itu ya standar pertama. Wah, ini Allah semakin ridho kalau saya begini, itu kan ada. Ukuran manfaat yang kedua adalah terhadap sesama manusia, ya, ahsanunas anfa'uhum linnas, ya, terutama pada keluarga sendiri, anak, cucu, tetangga, ya, bermanfaat, ya. Bagaimana bentuknya, istri juga pasti itu. Bagaimana bentuk kemanfaatan itu, ya, bisa berupa tambah daripada perhatian, tambah kebersamaan dan sebagainya gitu ya, tambah kasih dan sayang otomatis itu. Ya, jadi kadang-kadang kan orang semakin tua, cara memudahkan kembali itu bagaimana itu ya. Ada yang cari istri lagi lebih muda, ya. Ada yang macam-macam cara orang memudahkan lagi kan. Nah, tapi yang bagus itu bagaimana membuat kita lebih bahagia, lebih senang, beraktivitas, mencari hobi-hobi, ya, hobi-hobi yang menyenangkan, ya, ya. Jadi kalau dari kecil kesenangan kita itu sudah kita patok gitu ya, hobinya kita patok, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bergerak, ya, gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan ridho Allah itu banyak. Salah satunya ya kita daftar jadi marbot masjid. Udah tua kan, daftar jadi marbot penting itu ya. Bersih-bersih musola, ya, nyapu dan seterusnya. Itu kan aktivitas yang bisa menimbulkan sehat fisik, sehat rohani, ya, perbanyak ibadah yang lain gitu ya. Ini kalau sudah jadi hobi ya luar biasa. Coba kalau orang dari kecil hobinya ngebeng, saya yakin orang jadi tua itu bisa stres ya. Nah, karena dia hobinya ngebeng, nah sudah tua renta, ngebeng itu wagu, diguyu wong, diguyune bukan diguyu lucu. Misalnya gitu ya. Jadi cari hobi-hobi yang
menyebabkan Allah ridho, kita senang hatinya gitu kan, orang lain juga ikut merasa mendapatkan manfaatnya. Saya kira itu untuk bekal masa tua, terutama banyak belajar menghafal Quran dan sebagainya. Pokoknya sibukkan, jangan sampai ada waktu yang hilang. Nah ini kata kuncinya supaya kita tidak mudah pikun, ya, stroke, ya, banyak ini penyakit-penyakit orang tua ya. Maka caranya adalah kita sibukkan otak kita, sibukkan pikiran kita. Kalau perlu sekolah lagi, ya, sekolah khusus. Semakin tua sekolah bahasa Arab, ya, sekolah apa itu ya, ya, supaya ada gurunya yang menyebabkan kita bangkit lagi terus gitu ya. Jangan sampai arah pensiun apa-apa malas, mati dalam keadaan malas. Naudzubillah min dzalik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.